Di Sumatera itu ada dua kedinginan. Oke, ya, Satu gimana? memang kedinginan fisik, yang kedua adalah kedinginan pencitraan. Wah, itu yang paling pas sekali itu, rasanya dingin sekali nih. Sampai ke sini dinginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Sikama Podcast, suara inisiator kebaikan menggema. Oke, kali ini kita ada hal yang kemudian sangat-sangat menarik gitu ya untuk kita bahas. Di mana hari ini kita bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi baik di negara kita maupun di isu global begitu ya. Nah, ketika kita melihat saat ini di negara kita, yang sama-sama kita tahu semua mata tertuju pada Sumatera, di mana ini sangat luar biasa, 3 provinsi terdampak begitu ya, terdampak bencana ya, sehingga menjadi isu sosial yang kemudian begitu besar yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, di tingkat global juga sama ya, kita masih terus menghadapi isu kemanusiaan, khususnya di Palestina, yang sampai saat ini sangat-sangat perlu juga untuk tetap kemudian menjadi perhatian kita bersama. Nah, kalau kita melihat ya di Indonesia, kita melihat saat ini sedang terjadi bencana alam yang begitu besar, sampai-sampai Gubernur Aceh itu merasa kalau ini rasa-rasanya seperti tsunami kedua gitu, karena sangat luar biasa kondisinya, rumah-rumah hilang dan sebagainya. Nah, tentu di sini ya kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda juga punya peran untuk kemudian mencari tahu ya, seperti apa sih sebenarnya kondisi yang terjadi gitu kan. Apa yang kemudian menyebabkan bencana ini bisa terjadi? Apa yang kemudian menyebabkan isu sosial ini perlu sekali untuk kemudian kita terus gaungkan, untuk kemudian menjadi perhatian bagi kita para mahasiswa ya, untuk peduli, untuk melakukan aksi dan sebagainya. Tentang kemudian isu global yang juga masih terus menjadi perhatian kita, seperti apa pandangan kita dan sebagainya. Kita akan bahas tuntas hal ini di Sikama Podcast, suara inisiator kebaikan menggema. Nah, kali ini kita dibersamai oleh narasumber kita yang luar biasa. Bersama dengan kita Bang Sugeng Prabowo. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dingin ya ruangannya, Bang? Oke, siap. Dingin ya. Ya, semoga kita bisa bertahan ya di tengah kedinginan ini. Tapi saudara-saudara kita di Sumatera mungkin jauh lebih merasakan dinginnya kondisi. Betul. Banjir di sana. Rumahnya ada yang hilang dan sebagainya, itu luar biasa. Dingin yang mungkin tidak diharapkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang narasumber kita, beliau juga merupakan mahasiswa ya, pernah menjadi mahasiswa dan aktif sekali di mahasiswa, baik di organisasi gitu ya, baik maupun di agenda-agenda kemahasiswaan yang lain, aktivis mahasiswa. Nah, dan juga sembari itu beliau juga aktif di isu kemanusiaan ya. Beliau aktif di kegiatan-kegiatan kepalestinaan, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian berkaitan dengan kepalestinaan beliau lakukan, termasuk kemarin kita sempat juga bersama-sama ya, Bang ya, dengan BKMI dan lembaga yang dibawa oleh Bang Sugeng, Aliansi Pemuda Kalbar Peduli Palestina. Kita juga melakukan penggalangan donasi pada saat itu yang menggait banyak organisasi ya. Kita lakukan penggalangan dana yang alhamdulillah mendapatkan dukungan dari masyarakat khususnya di Pontianak pada saat itu. Kita tentu pertama ini yang selalu menjadi perhatian mahasiswa hari ini, karena saya lihat kalau di Pontianak mahasiswa itu sangat semangat nih ketika melakukan aksi penggalangan dana gitu ya untuk Sumatera. Nah, apa sih Bang yang Abang lihat mengenai dengan bencana yang terjadi di Sumatera saat ini? Oke, terima kasih ya Adinda Gufron. Siap Abang Das. Jadi santai-santai aja, kita nggak perlu terlalu kaku gitu seperti itu. Karena kita nggak sedang pencitraan ya. Oke. Ya. Jadi di Sumatera itu ada 2 kedinginan. Oke. Ya, Satu gimana? memang kedinginan fisik, yang kedua adalah kedinginan pencitraan. Wah, itu yang paling pas sekali itu, rasanya dingin sekali nih. Sampai ke sini dinginnya. Oke.
Pertama ketika kita melihat Sumatera hari ini, terutama daerah-daerah yang terdampak, yaitu adalah Sumatera Utara, kemudian ada Aceh, kemudian ada wilayah Sumatera Barat seperti itu. Nah, jadi wilayah-wilayah ini mendapatkan dampak yang sangat-sangat besar. Bahkan tadi kata Adinda Gufron, kata Mualim, Gubernur Aceh ini adalah tsunami kedua. Nah, pertama kita perlu prihatin, sangat-sangat perlu prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, teman-teman. Kenapa hari ini sesuatu bencana itu bisa terjadi di Sumatera? Kalau tadi katanya ini tsunami kedua, tsunami pertama itu disebabkan oleh lempeng atau tektonik seperti itu. Kalau bencana tsunami kedua ini, seperti tsunami kedua ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia, seperti itu. Jadi seperti sama, tapi penyebabnya jelas berbeda. Nah, keprihatinan kita hari ini adalah bagaimana kemudian bukan hanya sekedar evakuasi, bukan hanya sekedar melakukan pemulihan, tapi ini adalah keprihatinan kita akan krisisnya. Pertama adalah krisis moral. Moral siapa? Moral para pejabat. Kedua adalah krisis moral masyarakat yang kemudian selama ini terus diam. Sebagian besar masyarakat kita diam akan adanya kejahatan-kejahatan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Kalau kita kemudian mengatakan bahwasanya kalau kita hari ini tidak membela kebenaran, artinya kita abstain atau kita kemudian berada di tengah-tengah, itu kita sebetulnya mendukung kejahatan. Artinya ketika ada penebangan hutan liar, penambangan liar dan sebagainya, artinya kita harus melawan. Itu yang pertama. Kita harus melawan. Bukan hanya diam. Diam artinya mengiyakan bahwa ini legal. Dan bencana yang terjadi di Sumatera itu akumulasi. Ingat ya, akumulasi. 3 dekade dari 1990 sampai detik ini. Di Sumatera itu pohon yang ditebang ada sekitar 1,2 juta hektar. 1,2 juta hektar. Ini kalau nggak salah datanya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri seperti itu. Artinya setiap hari itu ada ratusan hektar yang ditebang. Bayangkan selama 30 tahun berturut-turut. Dan itu puncaknya terjadi hari ini. Seperti itu. Prihatin karena memang ini adalah krisis moral para pejabat dan masyarakat kita hari ini. Kita tentu dalam evakuasi nanti kita boleh kesal sama pemerintah, boleh kesal karena terkesan lambat dalam kemudian melakukan evakuasi dan sebagainya, melakukan pemulihan dan sebagainya. Tapi perlu cerdas juga dan perlu kita kemudian mengambil esensi hikmah yang lebih dalam dari perjalanan bencana yang kita alami saat ini seperti itu. Yang kedua adalah krisis lingkungan. Itu sudah pasti adanya seperti itu. Kenapa krisis lingkungan ini bisa terjadi? Karena sumber daya yang terus-menerus dikeruk seperti itu. Nah, kita perlu prihatin betul bahwasanya kondisi krisis lingkungan ini bukan hanya terjadi di Sumatera. Bukan hanya terjadi di Sumatera, tapi di berbagai daerah di Indonesia. Dan menurut saya ini menjadi satu warning bagi kita semua, bagi kita semua di seluruh daerah di Indonesia, di Nusantara ini. Agar apa? Agar sesuatu yang terjadi di Sumatera menjadi pelajaran besar bagi kita, dan supaya kita di daerah ini menjaga sumber daya alam kita masing-masing. Seperti itu. Oke, kita kemudian disuguhkan dengan pernyataan beberapa tokoh yang mengatakan bahwasanya kita butuh tambang, kita butuh hutan, menambang itu legal-legal saja dan sebagainya karena memang itu kebutuhan industri dan itu berdampak pada kehidupan kita saat ini. Nah, itulah yang diatur seharusnya oleh pemerintah.
Apa yang diatur? Ya supply dan demand. Kebutuhan kita akan kayu per tahun itu berapa? Produksinya kan bisa diatur. Ya, betul. Kebutuhan kita akan nikel, akan timah, akan minyak, akan produksi kelapa sawit dan sebagainya per tahun itu kan bisa dirata-rata. Ya. Iya. Kemudian kebutuhan itu produksinya juga bisa ditekan. Dan yang bisa mengatur itu adalah pemerintah, dan harusnya pemerintah itu mengawasi itu semua kayak gitu. Ketika ada kelebihan terkait dengan hal-hal yang kemudian bisa dibatasi dan sebagainya, ya memang harus dibatasi seperti itu. Jadi harusnya pemerintah ya mengatur itu gitu. Jadi krisis lingkungan ini ya juga disebabkan oleh campur tangan pemerintah dan pengusaha-pengusaha kayu, ya, pengusaha-pengusaha tambang, pengusaha-pengusaha sawit yang harusnya bertanggung jawab terhadap hal ini. Kita tidak bicara sekarang, kita tidak mengungkap siapa tokohnya, walaupun Kapolri mengatakan bahwasanya sudah mengantongi. Ya. Ya, sudah mengantongi nih. Tinggal kita tunggu. Tinggal kita tunggu siapa orang yang dikantongin nih kan. Tapi logika awam kita yang cukup sederhana bahwasanya ya pasti ada pelaku gitu ya. Pasti ada sebab. Pasti ada sebab dan ada orang yang menggerakkan hal ini seperti itu. Nah, tadi saya bahas terkait dengan krisis moral dan sebagainya. Ini bukan berarti saya mengatakan masyarakat Sumatera seperti ini tidak. Tapi ini kita semua. Kita satu kesatuan. Indonesia ini satu kesatuan. Bukan bicara hanya tentang Sumatera. Banjir di Sumatera, bencana yang terjadi di Sumatera tidak bisa kita katakan ini masalah Sumatera. Tapi ini adalah masalah Indonesia. Seperti itu. Dan moral yang saya sampaikan adalah moral orang-orang yang atau oknum-oknum, baik dia di tingkat masyarakat atau bahkan di pejabat tinggi sekalipun, yang mau menjual harga diri Ibu Pertiwi hanya untuk kepentingan pribadi seperti itu. Ya. Jadi ada dua keprihatinan tadi, satu keprihatinan moral. Ya, kemudian keprihatinan berkaitan dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah keprihatinan pasca bencana. Ini keprihatinan kita yang sangat-sangat mendalam, dan kita senantiasa selalu membantu, berusaha. Kemarin juga kita sama-sama ya di BKMI kerjasama dengan Yakesma dan beberapa aliansi masyarakat juga, aliansi organisasi juga, kemudian melakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara yang kita yang ada di Sumatera, dan kita berharap terus mudah-mudahan Sumatera bisa cepat pulih seperti itu. Kalau tadi ya saya sangat kemudian penasaran juga gitu ya. Kita kan hari ini sudah melihat bahwasannya katakanlah peristiwa itu sudah terjadi. Nah, tentu kalau boleh ibaratnya orang itu menyesal, mungkin penyesalan itu sifatnya manusiawi. Tetapi kita kan tidak mungkin hanya larut dalam penyesalan itu gitu. Ya. Nah, kalau tadi Bang Sugeng kemudian menyebut ada krisis moral, krisis lingkungan, dan kemudian bagaimana kemudian yang harus kita hadapi pasca bencana itu. Nah, dari ketiga hal itu, kira-kira nih Bang, kalau kita bicara inilah ya, posisi kita sebagai pemuda dan juga kami sebagai mahasiswa, kita kan bisa kemudian melakukan tindakan, tetapi tentu dalam tindakan itu pasti kita punya batas dan sebagainya. Kalau tadi misalnya pemerintah itu bermain di regulasi, ya kita bukan posisinya sebagai orang yang bisa mengatur regulasi itu gitu. Nah, artinya yang kemudian menjadi kendali kita nih sebagai anak muda dan mahasiswa ya, untuk mungkin meningkatkan kepedulian kita terhadap kondisi bencana yang terjadi di Sumatera. Dari ketiga hal tadi ya, berkaitan dengan krisis moral, lingkungan, dan kemudian bagaimana pasca bencana itu, apalah gitu kan tindakan yang bisa kita lakukan yang mungkin itulah bentuk nyatanya gitu yang bisa kita lakukan. Gimana kira-kira Bang Sugeng? Oke, kalau jangka panjang itu kita butuh reputasi dan sebagainya. Artinya saat ini belajar benar-benar. Ya, artinya gitu ya. Jangka panjang untuk kita sebagai mahasiswa, artinya kita belajar benar-benar, kita belajar sungguh-sungguh. Ya, kemudian lulus dengan nilai yang terbaik. Siap, saya segera lulus nanti.
waktu yang tepat atau Tepat waktu ya. Tepat waktu. Sekarang masih tepat waktu. tepat waktu seperti itu. Ya, jadi jangka panjangnya adalah kita saat ini sebagai pemuda generasi penerus ya, harus mempersiapkan diri. Itu karena gini, saya selalu berpikir bahwasanya 2040, 2045, 2050 yang memimpin Indonesia pada saat itu adalah kita. Siap. Itu ada generasi kita. Oke. Walaupun kita nggak tahu jabatan kita apa gitu ya. Karena kita Ya. bukan anak presiden. Oh, iya. Siap, betul. Ya kita bukan anak pejabat, kita bukan Ya. anak presiden, jadi kita nggak bisa mapping sejauh itu seperti Oke. itu. Ya, kita hanya bisa memberikan apa yang bisa kita berikan lah untuk masyarakat seperti itu. Mungkin dari taraf desa, kecamatan, kemudian atau kelurahan atau mungkin tingkat kota dan sebagainya seperti itu. Dan tapi yang perlu kita pikirkan betul-betul adalah di masa depan adalah kita sebagai pemimpin atau leader bangsa ini. Oke. Tuh. Itu kita pegang. Yang kedua, mau ndak pertanyaannya? Ketika kita mimpin nanti di 2045 atau 2040 atau 2050 nanti kita mimpin generasi kita nih, Gen Z nih. Pemimpin Indonesia nih. Indonesia dalam kondisi yang kacau balau. Ya. Mau ndak? Ya pasti. Mau tidak mau. Ya. Secara hati nurani pasti kita mengatakan kita nggak mau. Ya. Oke. Indonesia kacau, Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan 2030 Indonesia bubar. Ya kan? Kita nggak mau gitu. Kita nggak mau seperti itu terjadi. Kita nggak mau Kalimantan itu udah jadi tanah gersang yang gundul. Ya. Kita nggak mau Jawa itu tenggelam. Kita nggak mau Sumatera itu pisah dari Indonesia. Kita tidak mau Papua itu menjadi anak tiri yang terus menerus sampai akhir zaman seperti itu. Nah, kita hari ini ya harus mampu ya memberikan kontribusi-kontribusi terbaik kita, ya, kontribusi-kontribusi terbaik kita untuk negeri ini. Nah, pertanyaannya gimana kita mempersiapkan itu semua seperti itu. Pertama kita harus mempersiapkan diri kita secara kemampuan. Nah, hari ini pemimpin kita itu ya atau kebanyakan para pejabat itu ya atau yang bergabung pada kabinet, rezim dan sebagainya, mereka kehilangan salah satu hal. Ya, gimana tuh? Kehilangan meritokrasi. Oke. Ya, mereka kehilangan kompetensi, mereka kehilangan profesionalitas. Artinya apa? Orang yang harusnya tidak memimpin satu lembaga ini, mereka memimpin. Kenapa? Karena bagi-bagi jabatan. Oke. Bagi-bagi jabatan yang mereka terima itu bukan berdasarkan kemampuan, tapi balas jasa politik. Oke. Nah, siap. seperti itu. Ya, menurut saya sangat-sangat lumrah ya. Ya. Sistem pemilu kita memang seperti itu. Tapi tidakkah bisa ditekan sebenarnya? Ya, tidak bisa. Harusnya bisa ditekan ketika memang mau balas jasa politik yang ditempatkan memang adalah orang yang cakap. Ya. Seperti itu gitu. Ya. Nah, kita hari ini harus benar-benar mampu. Contoh lah misalkan, Gufron misalkan pengen jadi Menteri HAM, ya, gantikan Pigai. Ya. Kan Menarik itu, menarik. Mantap ya. Kata-kata hari mantap. Oke. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah mapping kita, ya itu pertama. Yang kedua adalah kompetensi kita di bidang HAM. Bidang HAM. Seperti itu. Untuk menjadi pemimpin tuh bukan sehari dua hari gitu menempanya, tapi memang harus punya jangka panjang yang jelas lah, seperti itu. Yang kedua adalah memperbaiki masyarakat. Ya, seperti pertama adalah tadi memperbaiki diri ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki masyarakat. Nah, sekarang gimana sih caranya kita memperbaiki masyarakat kita? Pertama, masyarakat itu butuh diedukasi. Ya. Ya. Pertama, masyarakat butuh diedukasi, dan kita itu tidak bisa secara pribadi ya. Secara pribadi kita nggak bisa mengedukasi semua pengetahuan untuk masyarakat. Artinya kita perlu prefer, ya. Kita perlu pengkhususan bidang nih. Reputasi kita mau kita kerjakan di mana? Karir kita nih mau kita kerjakan di mana? Oh, kita pengen berkarir di bidang properti.
seperti itu. Bagaimana kemudian pengelolaan properti yang baik dan kita bisa mengedukasi masyarakat. Di situ kita terjun. Oh, kita kemudian pengen berkontribusi di masyarakat dalam bidang pertanian, terjun di bidang pertanian. Kita pengen terjun di bidang politik, di bidang jurnalis, di bidang kehutanan dan sebagainya. Oh, di bidang LSM tambang dan sebagainya. Kita terjun dan berikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Oke. Ya, itu yang perlu kita berikan saat ini. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita itu secara generasi punya cita-cita yang sama. Oke. Nah, itu dia. Nah, gini, saya melihat pola dari Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai ke reformasi. Katanya reformasi, walaupun sampai sekarang rasanya tidak reformasi. Ya kan? Kejahatannya mungkin bisa melebihi apa yang terjadi di zaman Soeharto. Tapi saya melihat gini, setiap babak itu, setiap sejarah itu punya keresahan. Di zaman Soeharto misalkan, atau sebelum beliau naik jadi presiden, keresahannya apa? Penjajahan. Gimana caranya kita bisa merdeka? Itu dia poinnya. Ya. Iya kan? Itu dia poinnya. Itu poinnya. Gimana caranya kita bisa merdeka? Yang kedua, misalkan di zaman Soeharto, gimana caranya kita bisa membangun? Karena pada saat itu, ya, pemerintahan Soekarno juga belum terlalu lama, harus digantikan sama Soeharto dalam mandat Super Semar seperti itu. Nah, kemudian di zaman Habibie tantangannya beda lagi. Di zaman Gus Dur tantangannya beda lagi. Di zaman Ibu Mega tantangannya beda lagi. Nah, kita melihat sekarang tantangan hari ini apa? Seperti itu. Kita pengen terbebas dari korupsi. Itu salah satu tantangan terbesar negara kita hari ini. Artinya, setelah kita tadi mengedukasi masyarakat, ketika kita benar-benar pure mengedukasi masyarakat, apa yang kita lakukan itu bakalan lumpuh. Benar-benar bakalan lumpuh dan seperti tidak ada gunanya. Kenapa? Karena elit-elit politik di atas atau negara kita secara sistem dan kemasyarakatan masih banyak praktek-praktek korupsi. Misalnya seperti itu. Jadi gimana hari ini Gen Z atau kita hari ini, pemuda-pemuda hari ini berjuang dengan satu narasi, yaitu menghapuskan korupsi. Seperti itu. Nah, itu persiapan kita membangun pribadi, kemudian membangun masyarakat atau mengedukasi masyarakat. Yang ketiga, kita terorganisir satu sama lain, ya, bebas lintas komunitas, lintas lembaga, lintas organisasi dan sebagainya, tapi punya visi yang sama. Untuk apa? Untuk memberantas korupsi. Itu salah satu problematika kita hari ini. Selain kita ingin menegakkan meritokrasi di negara kita. Itu yang perlu kita kontribusi secara umum ya. Secara umum seperti itu. Oke. Tadi ya menyebutkan salah satu sistem meritokrasi itu kan memang kalau ketika di Pilpres itu sangat sering disinggung gitu ya kalau bicara meritokrasi. Anies gitu. Anies. Ya, saya dari awal pengen cari yang mengedepankan meritokrasi gitu ya. Tapi sepertinya kita belum siap dengan hal itu gitu ya. Dan ternyata memang dampaknya sangat besar gitu ketika orang yang ditempatkan di satu tempat ternyata tidak mumpuni, potensi untuk menimbulkan masalah ya juga besar di situ gitu kan, sampai terjadi korupsi dan sebagainya juga saling berkaitan dengan hal itu. Nah, kita melihat hari ini ya, Bang Sugeng ya, mahasiswa itu ibaratnya apa ya, juga mungkin perlu untuk kemudian paham lah berkaitan dengan yang namanya meritokrasi dan sebagainya. Tetapi kondisi hari ini juga banyak kita melihat anak muda itu yang masih pragmatis gitu. Nah, kalau menghadapi situasi seperti itulah ya, yang kemudian kita kaitkan dengan isu-isu yang terjadi, sifat ataupun sikap anak muda yang pragmatis ini tentu kan akan menjadi tantangan kita kalau tadi kita bicara edukasi. Nah, karena rasa-rasanya orang yang pragmatis ini akan sulit menerima edukasi yang, apalagi kalau edukasi itu kan lebih seringnya berbicara jangka panjang gitu ya. Yang
kalau kita bicara dampak 10 tahun dan sebagainya, bahkan termasuk tadi ketika membicarakan bencana yang terjadi ini adalah dampak dari 30 tahun yang telah berlalu gitu, Betul. berjalan sampai hari ini. Mungkin edukasi itu baru bisa diterima ketika udah melihat barang itu terjadi gitu kan. Nah, karena tadi orang berpikirnya terlalu pragmatis gitu ya. Betul. Nah, namun ada satu keberuntungan sebenarnya kalau kita melihat hari ini kita punya ibaratnya media gitu kan. Media ini yang lebih sering menjadi perhatian anak-anak muda. Kira-kira gimana lah kalau pandangan Bang Sugeng untuk kita bisa memanfaatkan media itu gitu ya, dalam melihat kondisi anak muda yang pragmatis gitu. Kalau kita pengen edukasi nih dengan bencana yang terjadi hari ini nih, ke depan kita harus ngapain gitu kan, perubahan seperti apa yang harus kita lakukan, tapi kondisinya apa ya, nggak semua orang nih mau berpikir keras gitu kan, mau belajar banyak dan sebagainya. Dengan adanya media, kira-kira bisa nggak nih kita memanfaatkan hal itu gitu? Oke. Kalau ditanya bisa atau enggak, pasti bisa. Oke. Itu jawaban kita. Jawaban kita pasti bisa kita memanfaatkan media untuk mengedukasi masyarakat atau mengedukasi pemuda. Nah, dalam satu generasi atau dalam satu bangsa atau dalam satu negara, entah di mana negara itu berada, bangsa itu berada, dan kondisinya seperti apa, pemimpin itu tidaklah banyak gitu. Oke. Ya, tidaklah banyak. Artinya gini, yang bergerak menjadi pemimpin, dia tetaplah menjadi pemimpin gitu. Tapi kita butuh nih simpatisan. Ya. Iya kan, yang kita butuhkan itu adalah simpatisan. Kalau misalkan dia tidak bisa bergerak aktif seperti kita, misalkan aktivis, galang donasi dan sebagainya, apa sih yang bisa dikontribusikan? Ya, Oke. sekecil-kecil apapun yang kemudian bisa kita opsikan. Jadi ketika kita mengedukasi masyarakat atau mengedukasi pemuda, kita buat semacam grade contribution. Oke. Ya. Pertama, misalkan kontribusi terbesar ini, kontribusi terkecil ini, dirunutkan. Misalkan ada 4 atau 5 kontribusi. Sekecil-kecilnya kontribusi adalah misalkan mendoakan, atau misalkan memposting, atau kemudian misalkan mengisi petisi. Oke. Sebesar-besarnya kontribusi adalah turun ke jalan misalkan untuk melakukan donasi, atau kemudian untuk melakukan hal-hal kebaikan yang kemudian bisa benar-benar kita kontribusikan untuk masyarakat. Atau misalkan di pertengahan ya, kita tidak bisa turun ke jalan, kita tidak bisa turun membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera saat ini, kita relatable di Sumatera misalkan, ya kita donasi. Ya. Kalau tidak ada uang, share. Kayak gitu. Kita share. Oh, tidak ada uang. Tidak bisa share. Jadi maunya apa gitu kan? Ya. Oh, doa. Ya udah doa. Kalau berdoa ya. Doa gitu ya. Jadi kita berdoa, kemudian kita share. Oh, pengen upgrade, punya uang, donasi. Oh, pengen upgrade, udah terkumpul donasi segala macam, kita pergi ke Sumatera, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Gitu cara kemudian kita mengedukasi. Kita tidak bisa ngajak semua orang untuk datang ke Sumatera bondong-bondong, karena mereka punya kesibukan, ya mereka punya kepentingan, mereka punya keperluan masing-masing dan sebagainya. Tapi kita bisa gradekan itu dalam bentuk kontribusi-kontribusi yang kita bagi. Seperti itu sih. Kalau kita mau relatable dengan kondisi Sumatera saat ini, termasuklah tadi yang saya sampaikan terkait dengan profesionalitas atau meritokrasi yang harusnya dibangun di negara ini, dan itu akan berdampak pada kondisi kita sekarang. Oke. Nah, contoh misalkan, siapa yang paling bertanggung jawab atas banjir yang terjadi di Sumatera? Ya, siapa nih? Ya. Ya, jadi jangan hanya menunjuk ya. Kalau Kapolri bilang sudah mengantongi, Ya. jangan hanya yang dikantongi itu adalah oligarki. Jangan hanya yang dikantongi itu adalah pengusaha. Ya. Jangan hanya yang dikantongi itu adalah PT atau perusahaan dan sebagainya gitu. Saya sangat-sangat mendukung Kapolri. Yeah. Kita semua sangat-sangat mendukung Kapolri untuk mengusut ini tuntas dari atas ke bawah. Oke. Kita tahu ikan busuk itu, yang busuk pertama adalah
kepalanya. Kepala. Iya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ikan ini busuk, ya, maka yang dicek adalah kepalanya. Siapa? Menteri. Di atas menteri apa? Presiden. Artinya gini, loh bang, berarti abang tidak suka dengan Prabowo. Bukan masalah suka tidak suka. Kita profesionalitas, jadi harus mengecek dari atas sampai ke bawah gitu. Jangan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, ketika yang salah itu masyarakat kecil, ya kita udah banyak loh ngelihat contoh-contoh kasus gitu ya. Yang tidak perlu kita sebutkan, itu banyak bergelimpangan, berserakan di media, di mana kemudian ketika masyarakat kecil, masyarakat yang susah, ya, itu bahkan kadang jadi kambing hitam atau jadi bulan-bulanan, ya. Para petugas-petugas yang berwenang di lapangan seperti itu dihakimi seadil-adilnya, tapi ketika pejabat yang terkena kasus korupsi, terkena pelanggaran HAM, atau terkena kasus-kasus yang kemudian berat, kriminalitas dan sebagainya, mereka terkesan mendapat karpet merah gitu dari gedung-gedung pengadilan. Harusnya semua karpetnya berwarna hijau. Seperti itu. Tapi kenapa pejabat itu mendapatkan karpet merah seperti itu? Itu yang jadi kegelisahan kita gitu, dan harus diperiksa. Ya. Kalau misalkan kata Raja Juli atau kata siapapun, atau misalkan ada pejabat yang mengatakan itu kan tahun sebelumnya, saya baru menjabat 1 tahun. Oke, cek menteri sebelumnya. Ya kayak gitu. Ya, seperti itu. Misalkan yang paling memungkinkan untuk dicek, 1, Menteri SDM. 2, Menteri Kehutanan. Yang 3, ya, Menkyu, Menterian Keuangan. Yang 4, Presiden. Yang 5, Menteri Lingkungan. Itu dicek. Iya, karena gini, untuk mengerjakan suatu proyek itu ada perizinan. Salah satunya adalah analisis dampak lingkungan. Ya. Kenapa bisa keluar atau apakah tidak keluar izinnya tapi masih melakukan pertambangan? Itu kan pertanyaan. Betul. Ya, seperti itu. Kementerian Kehutanan, ini yang ditambang hutan. Ya, yang ini yang ditebang hutan. Kemana aja Anda selama ini? Ya gitu kan. Kemudian SDM gitu ya. Energi dan sumber daya mineral. Di sana ada pertambangan gitu. Aceh itu penghasil minyak salah satu terbesar ya di Indonesia. Seperti itu. Nah, dan tapi ironisnya nih, ironisnya wilayah-wilayah tambang, wilayah-wilayah sumber daya alam yang kaya di Indonesia, yang harusnya itu bisa mengkayakan daerah tersebut, justru daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah termiskin di Indonesia, dan itu fakta. Seperti itu. Ngeri-ngeri sedap ya. Saya tidak nyebutkan nama, saya hanya nyebutkan kementerian. Seperti itu. Yang harus bertanggung jawab begitu ya. Iya, betul. Dari atas ke bawah. Memang hal-hal seperti itu ya panjang ya kalau kita ingin kemudian menuntaskan ya banyak-banyak lembaga yang kemudian berkaitan dan sebagainya, dan bahkan di media itu kita akhirnya dimunculkan dengan video-video sekian tahun yang lalu gitu ya, yang dimunculkan lah pada saat kondisi hari ini gitu ya. Artinya memang media itu sangat luar biasa membuka mata kita selebar-lebarnya. Ya, sampai kita betul-betul tahu bahwa kondisi bencana itu luar biasa mencekam gitu. Terjadi gitu ya, bukan di media, terjadi. Ya. Tapi tadi Bang, kita kalau bicara tentang sebenarnya isu hari ini ya bukan hanya tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera, banyak sekali permasalahan yang kemudian seharusnya begitu ya menjadi permasalahan ataupun menjadi perhatian dari kita ya, masyarakat, ya terkhusus anak-anak muda lah, yang tadi kalau Bang Sugeng bilang boleh jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu ya, kita yang akan berada di posisi yang memang harusnya kita yang akan memimpin seperti itu ya. Nah, maka sudah sepatutnya kita juga memperhatikan ataupun ya melihatlah banyak hal yang kemudian terjadi di sekitar kita. Nah, kalau bicara media sosial, kadang orang itu akan punya narasi yang positif begitu ya,
dalam melihat kondisi hari ini, tapi juga kadang-kadang ada saja gitu yang punya narasinya agak-agak kurang nyaman begitu ya, mengait-ngaitkan sesuatu yang boleh jadi sebenarnya beda posnya seperti itu kan, tapi dibawa-bawa dan sebagainya. Nah, eh, kalau kita mungkin boleh coba inilah ya, di media sosial ada yang bilang gitu kan, eh udahlah gitu kan, kita hari ini sedang menghadapi bencana nih gitu. Tapi di satu sisi ada orang lain yang juga masih apa ya, ingin memperhatikan gitu isu di tingkat global, khususnya berkaitan dengan isu kemanusiaan di Palestina. Sebagian orang bilang ya kita ibaratnya juga harus memperhatikan hal itu, tapi juga ada yang lain yang mengatakan ya bereskan dulu nih masalah di negara kita. Nah, gimana nih pandangannya Bang Sugeng nih melihat fenomena yang terjadi seperti itu? Oke. Saya jawab dari saya jawab dari sisi atau sudut pandang pemerintah misalkan. Yang mengurusi isu kepalestinaan itu sudah ada bagiannya. Ya. Yang mengurusi isu-isu dalam negeri itu sudah ada bagiannya. Oke. Seperti itu. Nah, terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia dan saat ini yang terjadi juga di Palestina sudah bertahun-tahun itu, kita melihatnya dalam kacamata prioritas. Ya. Iya kan? Artinya gini, ketika kita membela Palestina, kita tidak melupakan Sumatera. Oke. Dan ketika kita membela Sumatera dan tidak semerta-merta saat itu pula pun kita melupakan Palestina, seperti itu. Ya. Ini hanya masalah prioritas. Mana dulu yang kita prioritaskan? Mana kemudian yang kemudian kita bantu untuk didahulukan dalam kondisi yang memang membutuhkan cepat sigap dan tanggapnya kita terhadap isu yang terjadi saat ini. Seperti itu. Ya, mohon maaf, perlu saya sampaikan seperti ini. Orang yang menabrakkan antara isu Palestina dan isu Sumatera, ya, sebenarnya adalah orang-orang yang tidak suka dengan Palestina. Ya. Ada orang-orang memang di Indonesia ini yang tidak suka dengan Palestina dan menciptakan momentum agar kita semua itu melupakan Palestina. Ya. Seperti itu. Nah, satu hal yang sangat membekas di dalam hati saya atau bahkan banyak masyarakat juga mungkin merasakan hal tersebut, di mana masyarakat Palestina itu berdonasi untuk Sumatera. Oke. Dan terkumpul $1.000 atau kurang lebih 16 juta rupiah. Bayangkan, dalam kondisi yang sangat sulit, mereka masih peduli kepada Indonesia. Ini bukan terjadi satu kali. Ya, ini bukan terjadi satu kali. Oke. 1945 atau bahkan sebelum 1945, 17 Agustus pada saat itu, sebelum itu Palestina sudah berusaha mengakui. Ini baru dari segi pengakuan. Kita belum bicara terkait dengan pergerakan. Bagaimana kemudian orang-orang yang ada di Palestina itu sangat-sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Artinya hubungan kita dengan Palestina terjadi itu bukan hanya ketika kita senang, tapi ketika kita susah pun Palestina tidak pernah melupakan kita. Dan begitu juga pada saat ini, ketika Palestina susah, kita tidak pernah melupakan Palestina. Seperti itu. Nah, tadi kembali kepada prioritas. Saat ini memang kondisinya adalah kita sedang gencar-gencarnya untuk melakukan evakuasi, pemulihan dan sebagainya agar kemudian Sumatera ini cepat bertumbuh. Ya. Karena kita perlu paham dan perlu kita ketahui bahwasanya tanah Sumatera ini juga berkontribusi besar dalam melakukan penggalangan donasi-donasi untuk Palestina, gitu ya, menyuarakan suara-suara Palestina. Sumatera ini termasuk tanah ulama di Indonesia, gitu. Dan para ulama itu tidak akan pernah saya sampaikan ya. Sekali lagi, para ulama itu tidak akan pernah melupakan yang namanya Palestina, karena Palestina itu adalah warisan dari Nabi besar Muhammad SAW. Ya, selain daripada di sana adalah terkait dengan penjajahan, artinya ada krisis kemanusiaan dan sebagainya. Tapi dari sisi agama, dari segi akidah yang kuat, para ulama tidak akan pernah melupakan
Palestina, termasuklah di Sumatera. Artinya jangan pernah membenturkan antara Palestina dengan Sumatera. Oke, sekarang saatnya kita bantu Sumatera. Oke, kita bantu Sumatera. Saya analogikan seperti ini. Ada dua orang yang terluka. Satu adalah ibu kita, yang kedua adalah teman kita. Mana yang kita akan tolong terlebih dahulu? Ya, gimana ya? Ya, ada dua orang yang terluka. Satu teman kita, satu ibu kita, yang kedua adalah teman kita. Mana dulu yang kita tolong? Oke. Ya, kalau saya sih ibu Nah, dulu. seperti itu. Ya, kita tolong ibu kita dulu gitu. Kita tolong ibu kita bantu ibu kita beres, kemudian kita bantu teman kita. Ya. Iya kan? Atau kita rescue ibu kita taruh ibu kita ke rumah sakit, kita masih punya kesempatan untuk nolong teman kita tolong teman kita, kayak gitu. Ya. Contoh misalkan sederhananya kita punya uang 10.000. Ya, 10.000 ini memang untuk infak dan sedekah. Ya, 10.000 misalkan. Oke, 8.000 untuk Sumatera, 2.000 untuk Palestina misalkan. Ya. Oh, mungkin hari ini aku benar-benar sakit dan benar-benar butuh. Mohon maaf, hatiku benar-benar sakit dan benar-benar resah terhadap Sumatera, orang-orang Sumatera benar-benar butuh. Oke, 10.000 aku sumbangkan untuk Sumatera dan aku hari ini belum bisa sumbang untuk Palestina. Tidak masalah. Oke. Tapi aku tetap doakan Palestina. Aku tetap berkontribusi yang terbaik untuk Palestina. Aku tetap akan share untuk kebaikan-kebaikan untuk Palestina dan sebagainya. Nggak masalah. Iya. Yeah. Contoh misalkan di media. Tidak mengurangi esensi perjuangan Palestina, ya, atau tidak mengurangi, sangat tidak mengurangi perjuangan esensi terkait dengan pergerakan kita untuk menuju Sumatera. Mata pandangan kita tertuju pada Sumatera. Itu tidak terkurangi sedikit pun ketika kita memposting Palestina. Ya. Itu bukan dua hal yang harus ditabrakkan, dan kondisinya juga tidak apple to apple. Di sana penjajahan, di sini bencana. Di sana luar negeri, di sini dalam negeri. Di sana sudah ada yang ngurus Kementerian Luar Negeri, seperti itu. Ya. Dan bantuan-bantuan bertonton yang pernah diberikan Indonesia kepada Palestina itu juga hasil akumulatif, bukan semerta-merta seperti itu. Dan pemerintah membantu Palestina juga bukan setiap saat, ya. Misalnya tiap hari kita donasi, enggak kayak gitu, ya. Dan yang membantu Palestina juga bukan Indonesia, banyak negara-negara lain juga yang membantu Indonesia, seperti itu. Jadi tidak perlulah kita mentabrakkan antara isu Palestina dengan isu yang ada di Sumatera. Kita tetap berjuang untuk Sumatera, kita tetap mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera bisa pulih sepulih-pulihnya. Oke. Dia bilang gini, skeptis. Anda kalau datang ke Palestina bukan ngebantu, malah nyusahin. Waduh. Nih, Iya kan? berat juga gitu. Berat. Niat kita relawan. Anda datang ke sana bukan ngebantu, malah Anda nyusahin orang sana gitu. Oke. Jadi bahkan orang sana juga mengatakan